Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah bab 5 ya, statistika untuk kelas 4. Oke, ini adalah halaman 157 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist ini maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut, semuanya dibahas ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung tap di channel, cari playlistnya kelas 4 matematika ya. Mulai halaman 1 dibahas ini. Nanti semuanya akan dibahas juga. Oke ya. Nah, statistika. Ya, ini adalah bab 5. Statistika dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan ya. Di dalam bidang apapun ya, ekonomi ya, di bidang penelitian ya. Jadi misalnya bagaimana suatu data yang terkumpul disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami ya. Data itu kalau ditulis dengan angka, kalau datanya sedikit tidak apa-apa, kalau sampai ratusan lah kan lebih enak kalau dinyatakan dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk gambar yang mudah kita pahami, melihat sekelas saja tahu ya. Nah, di dalam dunia pendidikan, penerapan statistika misalnya tentang penyajian banyak siswa di suatu kota ya, analisis skor hasil ujian analisis skor hasil ujian matematika siswa ya, dan banyak siswa yang lulus UN atau ujian nasional ya. Kita bisa segera bandingkan dengan kelulusan tahun-tahun sebelumnya misalnya ya. Nah, penyajian data dapat berbentuk diagram atau tabel. Untuk dapat memahami penyajian data dengan diagram batang dengan baik, maka pelajari materi berikut ya. Kata kunci dalam materi ini adalah statistika, data, tabel atau batang. Ini tabel dan batang diagram ya. Nah, batang itu biasa disebut juga bar ya, bar diagram. Oke, baca dengan seksama. Perhatikan bacaan berikut ya. Hari ini siswa kelas 4 duduk rapi dan suasana kelas sangat tenang. Pergantian pengurus dilakukan setiap bulan sekali untuk memberikan kesempatan seluruh siswa menjadi pengurus kelas dan juga melatih rasa percaya diri setiap siswa. Setiap siswa diberi selembar kertas untuk mengisi nama calon ketua kelas yang akan dipilih. Setelah itu kertas dikumpulkan, kemudian dilakukan perhitungan suara untuk setiap calon ketua kelas. Agar mempermudah dalam pendaftaran, hasil perolehan suara calon ketua kelas ditulis di papan tulis dalam bentuk tabel. Dapatkah kamu membaca dan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang? Temukan jawabannya dalam pembahasan materi ini ya. Apa yang dapat kalian pelajari di materi ini nanti? Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu apa? Yang pertama, membaca dan menafsirkan data dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kita akan belajar diagram batang di sini. Yang kedua, mengumpulkan data dari lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dan yang ketiga, menjelaskan data diri dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Tokoh yang berjasa ya di dalam materi ini adalah John Brown. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti statistika menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Pada tahun 1662, John Brown merupakan orang pertama yang menyortir data ke dalam tabel. Ia juga membicarakan tentang reliabilitas data atau nilai keakuratan data ya. Reliabilitas. Membaca dan menafsirkan data. Ya, ini adalah ilmu yang sangat penting. Ya, bukan hanya di SD, di SMP, di SMA, sampai kuliah, sampai kerja kepake. Jadi perhatikan ya. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk membaca dan menafsirkan data. Kelima langkah tersebut adalah
mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ayo mengamati sekarang. Perhatikan gambar bacaan berikut dengan cermat. Ini adalah suasana kelas ya, sebelum pandemi, suasana menyenangkan ya. Ya, sebentar lagi kalian akan bisa masuk lagi setelah pandemi berakhir. Jangan khawatir. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Nah, kalau data masih acak seperti ini, kita ngelihatnya susah. Waduh, 33 orang, ada 70, 60, 75, 90 ya. Kita siapa yang paling besar, siapa yang kecil, paling kecil, ngelihatnya agak susah di sini ya. Oh, ada 100 di sini paling besar. Paling kecil berapa ini? Lama ya. Nah, karena nemu juga 55 ini kelihatannya paling kecil. Nah, nanti kalau disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram lebih mudah dilihatnya. Ya, sajikan nilai hasil ujian data di atas dalam bentuk tabel dan skor hasil ujian yang terdapat dalam contoh di atas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama di sekolah. Ini adalah skor nilai sekolah. Nilai apa ini? Matematika. Jadi kalau dilihat dalam bentuk seperti ini masih mentah, data mentah ya. Masih belum diolah. Enak kalau sudah diolah nanti. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Ya, ini adalah data nilai matematika ya yang sudah dilaksanakan dari sebuah kelas 3A misalnya 4A dari yang memiliki 33 siswa. Misalnya kalimatnya seperti itu. Ayo menanya sekarang. Berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang data dalam tabel. Dapatkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Ya, nanti akan kita pelajari ya. Dapatkah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Ya, kalau dari sini, apakah siswa di kelas tersebut pandai-pandai? Kita lihat dulu ya, pandai-pandai apa enggak? Lama lihatnya. Banyak mana yang dapat nilai besar, apa kecil, rata-ratanya berapa? Kita bingung. Ya, agak susah memutuskan karena datanya masih belum diolah. Nanti kalau sudah diolah enak. Oh, ternyata kelas ini sudah meningkat. Apakah ini meningkat dibanding tahun lalu? Belum diolah. Kita nggak bisa segera menjawab. Nanti akan segera bisa kita jawab. Oke ya. Buat pertanyaan lainnya, ya. Misalnya, apakah hasil ujian memuaskan? Apakah ya hasil ujian ya memuaskan? Ya, tentu saja kita perlu membuat sebuah kriteria puas itu apa. Ya, puas misalnya apakah hasil ujian di atas KKM gitu aja ya. Hasil ujian di atas hasil ujian kebanyakan di atas KKM. Ya, kebanyakan di atas KKM. Kebanyakan di atas KKM. Nah, kita harus meneliti satu persatu kalau gini. Nah, belum kita nanti kalau sudah dinyatakan dalam bentuk tabel itu akan lebih mudah dilihat. Oke ya, itu semangatnya. Kita lanjutkan sini. Berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Dari pengamatan sebelum membuat diagram batang, kalian mendaftar data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Di bawah ini adalah contoh tabel skor matematika. Ya, kita bentuk seperti ini. Ya. Nah, kalau seperti ini ya, misalnya KKM-nya adalah 85. Kita tinggal ngitung yang di atas KKM ada di sini. Ya. Nah, bagaimana kita prosesnya membuat turus seperti ini? Ya, mari kita lakukan sama-sama membuat turus ya. Jadi kita ada kategori dari 1 sampai 11. Ya, prosesnya seperti ini membuat turus itu. Ya. Kita dari 1 sampai 11 kita siapkan dulu. Ya, nah ini nanti akan coba kita bikin turus. Ini kita kosongkan dulu. Prosesnya seperti ini. Ya, ini kita del dulu. Nah, kita tentukan nilai terkecil dan terbesarnya. Ternyata terkecilnya adalah 50. Ya, 50 ada. Ternyata 50 tadi ya. Di sini ada 50. Ternyata terkecilnya bukan 55 juga ya. 50 terkecil dan terbesar adalah 100. Kita ngikuti ini saja dari 50, 55, 60, 65 sampai 100 ya. Oke.
biar kalian tahu prosesnya seperti apa. Ya, 50, ya, 55, 60, 65, ya, 70, 75, 80, 85, ya, 90, 95, 100. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kita kasih garis. Nah, prosesnya seperti ini. Ya. Terus, nah, kalau kurang panjang kita panjangkan lah. Ya. Ini lihatannya kurang panjang, ini garisnya kurang. Nah, ini adalah nilai, ini nomor, ya, ini nilai. Nah, ini turus. Nanti di sebelahnya turus akan kita hitung nilai dari turus itu berapa. Ya, seperti ini ya. Nah, caranya ini kita coret saja yang sudah dihitung. 70 taruh turus di sini 1. 60 taruh di sini 60, ya. Kemudian 75. Kalau gini kita teliti nanti. Yang sudah kita coret 90 kita kasih turus di sini. Atau kita kasih warna lain aja. Biru biar lebih nampak ya. 65 kita kasih di sini. 70 kita kasih lagi di sini. 90. Nah, 85 taruh di 85. 85 lagi. 85, 55, ya, 65, nah, di sini 85, 85, 80, 80, 95, di sini 95, 100 di sini. Kemudian 55 di sini, 50 paling atas, 75, 85, ya, kita agak cepatkan ya, 80, oke, 60, oke, 80. Nah, enaknya kalau kita coret-coret seperti ini, saat ada orang manggil, ya, ngobrol-ngobrol gitu, kita melanjutkan, nah, masih ada, kita nggak ulang dari awal lagi. Coba kalau kita nggak dicoret seperti ini, kita ngulang dari awal lagi, ya kan? Nah, kita bisa lanjutkan setelah paling ngobrol-ngobrol tadi. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa efektivitas cara ini. 70, ya, 70, 65, di sini ya, 75, mana? Di sini 80, 90, 90, 95, 85. Nah, kalau sudah 4 seperti ini, yang keempat miring, ya, bisa 1, 2, 3, 4 gini, atau 1, 2, 3, 4 gini, nggak apa-apa sih, miringnya kemana terserah ya, yang konsisten aja. Biasanya sih miringnya ke sini, ya. Terus kemudian 75, nah, sudah 4 ini ya. 70 ini sudah 4, 85. Nah, kalau sudah 4 mulai dari awal lagi. Nah, seperti ini. 100. Nah, terus nilainya adalah 1, 2, di sini 2, di sini 3, sini 4 ya, 4, kemudian 6 ya, 5 tambah 1, di sini 3, 2, 2. Nah, seperti ini. Ini adalah banyaknya nilai, ya, kan gitu ya. Ini biasanya kita sebut sebagai frekuensi atau banyaknya kemunculan. Banyak kemunculan. Ya, 50 muncul 1 kali, 55 muncul 2 kali gitu ya. Itu frekuensi. Biasanya kita simbol F gitu ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini lagi. Begitulah cara data ini didapatkan. Nah, di sini ya frekuensi. Ya, 1 2 2 3 4 4 4 4 6 3 2 2 3. Prosesnya seperti itu untuk turusnya ya. Coret kiri, coret sini, coret kiri, coret sini ya. Oke. Nah, setelah membuat tabel nilai hasil ujian matematika, kemudian membaca, menafsirkan. Nah, ini yang siswa mendapat nilai 50 1 orang. Kita bisa dari sini. Yang mendapat nilai 50 1 orang, yang mendapat nilai 55 2 orang, yang dapat nilai 60 2 orang, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Yang mendapat nilai 100
2 orang, seperti itu ya. Nah, sisa yang mendapat nilai di bawah 70 ada berapa orang? Nah, yang di bawah 70 ya, di sini 70. Sekarang yang di bawah 70, bukan 70 tidak termasuk di bawah 70 mulai 65. Nah, ini di bawah 70. Ya. Ini apa ini? Tahukah kalian, tabel daftar yang berisi sejumlah data informasi biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Oke. Ya, ini apa lagi nih? Berikut ini penjelasan lebih rinci pada pengataan sebelum membuat diagram batang. Oke ya. Oke. Yang ini yang kurang dari 70 ya di sini ya, mulai 65, 60, 55 dan 50 bisa kita hitung. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 ya. 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 8. Ini 8. Jadi 8 siswa. 8 orang. Ya, sekarang saya gunakan warna merah. Siswa yang mendapat nilai di atas 50. Di atas 50, di atasnya 50 berarti ya, kecuali yang 50 ini ya, tadi siswanya ada jumlahnya 33, di atasnya 50 kecuali yang satu, berarti 33 dikurangi 1 orang, ini 32 orang ya, 33 dikurangi 1 ya, 32. Jadi di sini 32 orang. Siswa yang mendapat nilai antara 60 sampai 80, 60 sampai 80 ya, antara apa enggak? Di antara berarti 60 dan 80 enggak ikut ya, mulai 65 sampai 75, 65 sampai 75 dari ini aja ya, berarti 3 tambah 4 tambah 4, 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 11 orang ya, 11 orang, 11 orang ya. Menafsirkan data sekarang, nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Nah, ini nanti istilah dari nilai yang paling banyak diperoleh siswa ini namanya modus. Ya, nilai paling banyak ini disebut modus. Ya, modus. Ya, di sini nilai disebut modus. Nilai yang paling banyak diperoleh. Nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Ya. Di sini. Kalau nilai yang paling sedikit tidak ada istilahnya. Nilai yang kecil ada nanti, nilai minimum, nilai maksimum. Oke. Penyajian data dalam diagram batang sekarang. Ya, kita bandingkan. Ternyata data kalau masih belum diolah seperti ini, dibaca tidak enak. Ya, dibaca tidak enak. Tapi setelah diolah lebih enak. Yang dapat 50 ada 2, 60 ada 2, 65 ada 3 dan seterusnya. Jadi nanti akan diolah lebih jauh lagi, lebih enak lagi dilihat, kan gitu ya. Ya, gunanya pengolahan data memang agar kita cepat memutuskan sesuatu. Ini kita baca dulu. Tahukah kalian, membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Informasi lain jangan. Ya, menafsirkan data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Ya, menafsirkan, tafsir. Menafsirkan yang memprediksi ya. Kalau ini membaca dan memprediksi kan beda ya kan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami penyajian data dalam bentuk diagram batang. 5 langkah adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Kita mulai dari mengamati. Pengamatan yang pertama ya, perhatikan gambar bacaan berikut dengan cermat. Oke, ini adalah seorang anak yang belajar kelompok ini lihatnya ya. Guru matematika di kelas Edu membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50. Nah, lebih enak gini nih. 50 di sini nilai ya. Di sini adalah frekuensi. Yang nilai 52 ya. 11 siswa mendapat nilai 65, ini 11. Lebih enak dalam bentuk tabel ya. 10 siswa mendapat nilai 70 adalah 10 siswa ya. Kemudian 6 siswa mendapat nilai 80 dan sisanya mendapat nilai 75. Nah, berarti disisipkan di sini ya, 75. 75. Sisanya berapa? Ini kita hitung dulu. Di sini sisanya ada 32. Ya, di sini kita hitung 11 tambah 6 8, 8 tambah 11 19, 19 tambah 10 ya, 19 tambah 10. Kita ngitung boleh enggak urut? Mana yang mudah ya? 6 tambah 2 8, 8 tambah
11, 19, 19 tambah 10, 29. Ya sekarang 32 kita kurangi 29. Di sini 2 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam 1, ini tinggal 2. 2-nya ini jadi 12 ya. 12 kurang 9 adalah 3, 2 kurang 2 habis 3 orang. 3 orang. Ya. 29, 30, 31, 32, 3 orang ya. Jadi boleh seperti itu juga. Nah, di sini adalah distribusi nilainya seperti ini. Enak dilihat sekarang dalam bentuk tabel ya. Guru di kelas itu ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri. Kita bisa menggunakan tabel seperti ini, ya. Oke. Perhatikan gambar bacaan berikut. Ini di jalan ini kelihatannya ya. Ada gojek. Guru di kelas Udin mengajak siswa belajar di luar kelas. Beliau meminta siswa mencatat banyak kendaraan yang lewat di Jalan Sudirman setiap 10 menit. Udin mencatat becak ya, becak ya, yang lewat becak lewat sebanyak 45 ya, enak dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kemudian Meli mencatat sepeda yang lewat 95 ya. Kemudian Budi mencatat mobil yang lewat 84. Guru di kelas Udin meminta hasil catatan disajikan dalam tabel dan diagram batang. Inilah tabelnya. Tabel seperti ini. Ya, kalau diagram batang seperti ini nanti ya. Nah, di sini adalah kendaraan. Di sini kendaraan aja. Kendaraan. Ini jumlah. Ya, kendaraannya di sini ada, anggap saja yang pertama, kedua, ketiga. Ya, yang pertama adalah becak, yang kedua sepeda, yang ketiga mobil. Kita lihat, datanya paling besar 100, kita bikin di sini adalah 100. Kalau gitu di sini adalah 50. Ya, 50. Di sini adalah 75, di sini adalah 25. Terus kita kira-kira 45 kira-kira di sini. Di bawahnya 50 sedikit. Ya, kira-kira seperti ini. Inilah diagram batang. Lebih enak kita lihat. Sepeda 95, sedikit di bawahnya 100. Ya, sedikit di bawahnya 100. Sepeda cukup banyak. Ya. Mobil 84, 100 di sini 75, di sini 90, 80 kurang lebih di sini ya, kita kurang lebih saja. Ya. 84. Ya. Untuk lebih jelasnya biasanya di tabel-tabel itu dikasih ya, di sini nilainya 45, di sini 95, di sini 84. Jadi detailnya adalah angka ini ya, tapi dari sekilas kita melihat dari jauh, sepeda paling banyak gitu ya, tanpa melihat angka. Kalau melihat angka kan mikir dulu, kalau melihat batang, ini paling tinggi. Lebih enak melihat paling tinggi daripada membandingkan angka, ya kan? Nah, itulah gunanya diagram batang, membuat otak kita itu cepat merespon kalau melihat data. Angka agak lama kita meresponnya, tapi kalau dalam bentuk diagram batang seperti ini, cepat kita langsung. Sepeda paling banyak gitu. Ya, nilainya berapa? Baru kita lihat angkanya. Ya. Oke, tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri. Ya, ini boleh ditambahkan gambar kalimat sendirinya. Berikut adalah contoh pertanyaan tentang diagram batang. Apa yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram yang dinyatakan dalam bentuk datang ya, diagram yang dinyatakan dalam bentuk batang yang tinggi batang mewakili frekuensi. Nah, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk batang? Digambar ya, digambar seperti ini. Oke. Tahukah kalian, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan data. Ya, dari statistika ilmu ya yang mempelajari bagaimana merencanakan. Jadi kita merencanakan sebuah pencatatan data, direncanakan dulu. Terus kita mengumpulkan data, ya pas nyatatnya itu. Nah, rencana itu apa? Bikin tabelnya dulu, baru kita mungkin tinggal centang-centang, lebih mudah. Terus kita menganalisa seperti ini, membanding-bandingkan mana yang tinggi, mana yang rendah. Ini proses menganalisa
ya, menafsirkan kira-kira kalau sekarang yang paling tinggi sepeda, besok yang paling tinggi apa ya? Ya kita bisa menebak pasti tetap sepeda kan gitu ya. Oke. Tapi tingginya berapa kita nggak tahu. Tapi kita bisa memprediksi paling besok yang lewat paling banyak sepeda lagi. Nah itu namanya memprediksi. Nah, mempresentasikan adalah dalam bentuk gambar seni. Kita presentasikan terus kita ngomong. Kalau sekarang ini sepeda, kemarin sepeda yang paling banyak lewat di jalan ini, saya yakin besok akan sepeda lebih banyak lewat jalan ini. Seperti itu ya. Ayo menalar. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pengamatan 1. Guru di kelas itu ingin melihat peningkatan nilai selanjutnya dengan lebih mudah. Kalian dapat menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel ya. Kita dalam bentuk tabel dulu. Ini tabel ya. Ini diagram. Ya, sebelum membuat diagram lebih enak kita nyatakan dalam bentuk tabel dulu ya kan. Ya, kalian dapat membuat diagram batang. Tabel nilai hasil ujian matematika kelas 4A. Di bawah ini adalah tabel nilai hasil ujian matematika. Ya, di sini kita lihat. Ya, di bawah ini adalah tabel nilai hasil ujian matematika. Tabel nilai hasil ujian matematika adalah di sini turusnya. Ya, caranya turus seperti yang di awal Pak Li jelaskan tadi. Ya, itu bagaimana cara kita menggambar turus. Ya, ini adalah ujian matematika dapat 51 orang, 65 ternyata ada 11 orang ya. Di sini 5 terus 1. 5 tambah 5 10, 10 tambah 1 11 gitu ya. Makanya kita gunakan ini. Nyoretnya bisa tuh 2 3 4 seperti ini boleh. 1 2 3 4 boleh ya. Sama saja ya. Oke. Ini 75 ternyata 3 orang, 80 ternyata 6 orang. Jumlahnya 32. Dalam tabel aja sudah enak dilihat, apalagi dalam bentuk batang nanti. Setelah membuat tabel hasil ujian matematika, sajikanlah data tersebut dalam bentuk batang. Lalu simpulkan apa yang dimaksud diagram batang dan bagaimana cara membuat diagram batang. Tadi sudah saya jelaskan ya. Cara membuat diagram batang, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Ya, sumbu X adalah sumbu yang tidur. Ya, sumbu Y adalah sumbu tegak atau berdiri. Ya. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X, paham ya? Sumbu datar merupakan berisi nilai hasil ulangan matematika. Di sini nilainya, ya. Sedangkan sumbu datar ya, sumbu tegak merupakan sumbu yang berisi banyaknya siswa. Di sini adalah frekuensi, ya, atau banyaknya siswa, banyak siswa. Ya, nanti menyatakan frekuensi, ya, banyak siswa. Oke, nah, gambarlah persegi panjang yang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa. Di bawah ini contoh penyajian data dalam bentuk diagram berdasarkan pengamatan 1 ya. Kita lihat. Nah, 50 dapat berapa? 2 orang. Ya, yang dapat 50 ada 2 orang. Banyaknya siswa. 2 orang ini namanya frekuensi. Ya, 2 orang. Kita cek di sini ya. Yang dapat 50 ada frekuensinya. Loh, turusnya kurang ini. Nah, harusnya gini ya, 2 orang. Ya, frekuensinya 2 orang. Kita cek 65, ini pasti 11 orang. Kita cek ya, 65 11 orang. Di sini nilai 65, kita cek 11 orang. 11 di antara 10 dan 12 di sini 11. Paham ya? Oke. Kita cek lagi 70 apakah 10 orang? Kita cek. Yang dapat 70 benar ternyata 10 orang. Apakah yang dapat 75 3 orang? Kita cek di sini. 75 3 orang. Di antara 2 dan 4 ini 3. Ya. Nah, 75 3 orang. Kemudian yang dapat 80 adalah 6 orang. Kita cek di sini. Yang dapat 80 adalah 6 orang. Ya, yang dapat 80 adalah 6 orang. Lurusnya 6 ya. Nah, kalau kita lihat diagram batang lebih enak. Ya, tinggal paling tinggi ini 11 orang ini 65. Seret kita melihat terus ngelirik ke kiri. Antara 10 dan 12 adalah 11 orang. Antara 10 dan 12 adalah 11 orang. Kadang-kadang di dalam untuk keperluan tertentu kadang-kadang nilainya taruh di sini. 2, kadang-kadang seperti itu. 11, di sini 10, sudah ada batangnya, ada nilainya lagi, lebih memudahkan lagi. 3, 6. Ya. Ya, sering ditulis seperti ini juga. Tapi enggak selalu, ya. Tahukah kalian diagram batang ada diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, tegak maupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Ya, nah di sini boleh seperti ini.
banyaknya siswa di sini terus nilai matematika di sini boleh, tapi kebanyakan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, walaupun bentuk seperti ini boleh juga. Nah, di sini nilainya dituliskan sekalian. Ya, 2 posisi di sini. Ya, 11 posisi di sini, 10 posisi di sini sudah, 6 kalau kita bikin lurus, posisi di sini kurang lebih, ya di sini 3. Ya, nilainya jadi dibalik enggak apa-apa. Dibalik enggak apa-apa. Ini nilai ujiannya ini banyak siswanya. Tapi ya, namun pada umumnya seperti ini, ya. Oke. Tapi terserah ya, mau seperti ini juga boleh. Bagaimana kalian membaca diagram batang tersebut? Berapakah banyak siswa yang mendapat nilai ulangan 80? Ya, berapakah banyak siswa? Bagaimana kalian membaca diagram batang tersebut? Ya, kita melihat sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat sumbu X dan Y, ya. X dan sumbu Y. Berapakah banyak siswa yang mendapat nilai ulangan 80? Kalau dari sini yang dapat nilai 80 langsung saja 86 siswa. Ya, atau di sini yang dapat 86 siswa. Ya. Jadi dari sini jelas 6 siswa. Berapakah banyak siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 65? Kalau lebih dari 65, ya 65 di sini posisi, lebih dari 65 di ini ditambahkan. Ya, 3 tambah 6 9, 9 tambah 10 adalah 19. Dari sini bisa lebih dari berapa? 65, berarti 6 tambah 3 tambah 10 ini sama saja, ya. Nah, manakah yang termasuk diagram batang mendatar horizontal dan diagram tegak vertikal? Nah, garis seperti ini namanya garis vertikal. Ya, garis naik ke atas seperti ini berdiri. Yang ini yang horizontal, ke sini itu horizontal. Paham ya? Oke. Jadi yang vertikal yang pertama. Ya, yang horizontal yang kedua. Ya, jika suatu data disajikan dalam bentuk diagram batang, dapatkah kamu mengubah dalam bentuk tabel? Bisa saja. Kenapa? Prosesnya bisa dibalik. Tadi kita dari tabel menuju batang, sekarang dari batang menuju tabel sama saja. Prosesnya bisa dibalik. Pada pengamatan ya. Oh, ini dulu kita baca kelihatannya menarik. Tahukah kalian, statistik adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Oke. Pada pengamatan 2, siswa mencatat banyaknya kendaraan yang lewat pada jalan PB Sudirman setiap 10 menit. Kalian dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang. Dapatkah kalian membentuk diagram batang tanpa terlebih dulu membuat tabel berisi banyaknya kendaraan yang lewat tanpa membentuk tabel? Bisa saja. Tapi akan lebih terbantu, lebih enak kalau bikin tabel. Ya, dapat. Ya, bisa. Ya, di bawah ini contoh penyajian data kendaraan yang lewat di PB Sudirman dalam diagram batang. Tadi sudah Pak Ali bikinkan ya. Jadi ada becak, sepeda. Ini sekarang sepeda lebih kecil. Ya, motor yang paling banyak 95, di sini ada mobil. Becak 45. Ini contoh ya. Contoh. Beda dengan contoh yang sebelumnya ini. Nah, oke ya. Jadi artinya kalau kita membaca tabel seperti ini, becak yang lewat setiap 10 menit di PB Sudirman ya adalah 45. Sepeda motor ada 16 yang lewat, motor ada 95 dan mobil ada 84 yang lewat. Gitu ya. Oke, 84 nilainya di antara 80 dan 90. Karena di sini nilainya nggak pas 85, lebih aman ya daripada nanti salah baca di angkanya dituliskan di atasnya. Jadi lebih aman. Ya. Kita dapat 2 keuntungan, nilainya dapat. Tapi kalau lihat yang tertinggi mana, kita nggak usah bandingnya kan angka satu-satu, langsung saja yang tertinggi ya batang yang paling panjang kan gitu ya. Oke, yang paling pendek mana, langsung kita tertuju mata pada sepeda. Ini mengarahkan mata kita pada data yang kita butuhkan lebih cepat. Nah, gitu loh. Itu manfaat dari ilmu statistika. Ya. Ketika kalian membuat diagram batang horizontal berdasarkan pengamatan 2 tersebut, buatlah di buku tulismu. Oke, contoh 5.1. Meli mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman Meli ditulis dalam bentuk tabel berikut. Ada yang hobi membaca, setelah digunakan terus frekuensi ketemu 5. Menggambar 5 tambah 4 9. Olahraga 5 tambah 5 tambah 1 11. Menyanyi 5 tambah 4 9.
Menari 5 tambah 1 6, jumlah temuannya adalah 40. Ini namanya frekuensinya, dan ini adalah jumlah total. Ya, biasanya jumlah total itu disimbolkan N. Kalau frekuensi disimbolkan F biasanya. Ya, oke ya. Banyaknya teman Meli seluruhnya adalah 40 orang atau 40 siswa. Sajikan tabel teman Meli dalam bentuk diagram batang. Ya, nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Ya, yang membaca itu 5 orang. Kita lihat di sini, membaca 5 orang tingginya. Ya, menggambar 9 orang. Kita lihat di sini, cek. Ya, menggambar ya 9 orang. Oke, olahraga 11 orang. Kita cek di sini, olahraga adalah 11 orang. Antara 10 dan 12. Oke. Kemudian di sini menyanyi 9 orang. Ya, menyanyi 9 orang. Sini ya, menyanyi dan menari 6 orang. Ya, menari 6 orang. Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, di sini ya. Ayo mencoba sekarang. Sebelum mencoba kita baca ini. Tahulah kalian ada 2 bentuk diagram batang, yaitu diagram batang horizontal dan diagram batang vertikal. Diagram batang menunjukkan perbandingan setiap kategori ya, atau kelompok kategori itu ya, kelompok ya, dengan batang-batang tegak atau mendatar dengan lebar yang sama dan terpisah satu dengan yang lain. Ya, Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan memberikan sejumlah kebutuhan alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu buku tulis ada 9 ya, pensil ada 10, penghapus 5 ya, ini dalam bentuk tabel ini ya. Ya, penghapus 5, ballpoint 3 ya, penggaris 5 ya, buatlah dalam bentuk tabel dan diagram batang. Tabelnya sudah selesai. Ya, nah, tabelnya sudah selesai, kita tinggal ngasih di sini ya. Nah, ini adalah tabel. Nah, di atas tabel ada judul tabelnya ya, di sini ya. Ini adalah barang ya, ini jumlah ya, atau frekuensi. Biasanya kalau kita beli di toko-toko HTY, quantity ya, HTY ini quantity ya, artinya jumlah. Oke ya, sama saja. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat diagram batang. Ya, buat diagram batang kita bikin garisnya seperti ini. Ya, di sini jumlahnya maksimal berapa? Ternyata 10. 10 kita taruh di sini. Ya, kita bagi 10 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kurang ternyata 9, 10. Ya, bikin di sini aja 10. Ya, kalau kalian gunakan penggaris ya dengan ukuran yang benar, ya, maka akan lebih presisi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Buku tulis ada 9 ya, kita tulis buku tulis ya, kita bikin batang di sini sampai setinggi 9 ya. Ini adalah buku tulis. Kemudian pensil ada 10. Ada 10, ini yang paling banyak ya, sampai mentok ya. Kita garis atas dulu lebih enak ya. Ini adalah pensil. Kemudian penghapus 5, penghapus 5 sampai lurusnya 5 ya, di sini lurusnya 5. Nah, ini adalah penghapus. Kemudian ballpoint, ini kurang panjang ya. Ballpoint ini ada 3, lurusnya 3 di sini ya. Kita pakai penggaris, diluruskan dulu. Enak. Terus terakhir penggaris. Ya, penggaris ini 5. Ya, sama dengan ini tingginya ya. Nah, ini adalah diagram batangnya. Kalian gunakan penggaris agar rapi. Oke.
Di bawah ini adalah data diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Berapakah banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Ya, berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Ya, nah, di sini ya, pengunjung hari Rabu adalah, kita baca di sini hari Rabu. Ya, nah, di sini kita zoom biar nampak. Ya, hari Rabu di sini ya, lurusnya berapa ini? Nah, di sini. Ya, setiap satu strip ini nilainya 2, 20, 22, 24, ya 26, berarti 28. Ya, 28 di sini. Hari Rabu 28 orang. Ya, 28. Sini aja ya, 28 orang. Ya. Pada hari berapakah pengunjung setelah hari Rabu? Kalau setelah hari Rabu ditambahkan nanti, ya berarti hari Kamis ini kita tambahkan. Hari Kamis ini ada 50 ya, 52, 54, 56. Di sini 56, ya. Kemudian di sini ada 10, di sini 10, di sini Sabtu ini ada 20, 22, 24, ya 24. Ini kalau kita luruskan sini, kita ngikuti, ya 24 ini, ya di sini, di sini, di sini, ya lurusnya ini di sini ya, 20, 22, 24, ya 24. Jadi setelah hari Rabu kita tambahkan, ya 56 tambah 10 tambah 24, 56 tambah 10 tambah 24, ya 6 tambah 0, 6 tambah 4 adalah 10, 0 nyimpen 1, ya 5 tambah 1 adalah 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 2 adalah 9, 90. Ya, saya pakai warna lain aja biar tahu ya. Pada hari berapakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Kalau terbanyak kita lihat aja yang paling tinggi, jelas 56 ini, ya 56. Pada hari apakah ya, bukan nilainya berapa, berarti pada hari Kamis itu ya, pada hari Kamis. Pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit? Paling sedikit jelas hari Jumat ya, di sini. Atau saya gunakan warna lain aja, ya biar warna-warni juga, hari Jumat. Berapakah banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Di hari Selasa kita akan hitung, ya kita gunakan warna coklat. Hari Selasa di sini ya. Hari Selasa pas 30 orang. 30 orang. Oke. Sumbu tegak ini biasa sumbu Y, sumbu datar ini sumbu X ya. Jadi biasakan untuk mengenali simbol-simbol di matematika. Ya, perhatikan tabel di bawah ini ya. Data setiap teman sekelasmu, bagaimana cara mereka berangkat sekolah, lalu buatlah diagram batang berdasarkan data yang kalian peroleh. Nah, ini harus harus praktek, tanya teman ya. Motor, mobil berapa, yang jalan kaki berapa, becak berapa, angkutan kota berapa, jumlahnya berapa. Misalnya jumlahnya ada 30 gitu, misal ada 30, terus yang naik mobil, naik motor misalnya 5, yang naik mobil jalan kaki itu banyak ya, misalnya ada 15, ini saja sudah 20 ya. Yang naik becak itu 5, 25, dan angkutan kota 5. Ini misalnya ya, atau dibikin beda deh ya, ini 6 di sini 4 gitu ya. Jadi ini contoh ya, berarti terusnya ya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, seperti ini ya. 6 ya, 1 2 3 4 5 tambah 1 4, 1 2 3 4. Ini contoh ya, contoh. Lalu ini contoh ya. Ya. Lalu buatlah diagram batang. Ya, kita membuat diagram batang ya seperti ini. Ya, kita diagram batang ya, karena di sini maksimum ada 15. Ya, di sini kita bikin maksimum 15 ya. Maksimum 15 berarti ini 10, di sini 5. Ya, kita kira-kira saja ya. Nah, di sini ternyata yang
naik mobil atau motor ada 5 orang, lurusnya 5 ya di sini ya 5 orang, kita kasih angka 5 untuk lebih pasti ya. Yang jalan kaki 15, wah ini paling banyak jalan kaki ya, ini 15 kita bikin seperti ini ya. Terus kemudian yang naik becak ya, 6 di atas, sedikit di atasnya 5 kan di sini ya, sedikit di atasnya set, nah gini ya, yang naik becak segini sedikit, kita kasih 6 ya, 15. Terus kemudian yang naik angkutan kota sedikit di bawahnya 6 ya, angkutan kota sedikit di bawahnya 6, sedikit di bawahnya 5 ya. Lebih enak kita kasih keterangan 4 ya. Nah kalian gunakan penggaris yang teliti ya, 6 ya lurusnya 6, 5 ya lurusnya 5. Ini saya sarankan sih ya pakai milimeter gitu ya, gitu. Ini contoh lagi. Nah di bawah ini disajikan tabel banyak siswa SD Jaya menurut kelas dan jenis kelamin ya, menurut kelas dan jenis kelamin. Tentu saja jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan ya. Buatlah diagram batang dari tabel di atas. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Perhatikan ya. Jadi buatlah diagram batang dari tabel. Sumbu datar adalah kelas ya. Nanti di sini adalah kelas ya, kelas ya. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Siswa. Nanti laki-laki akan dikasih warna yang berbeda dengan perempuan, misalnya perempuan merah, laki-laki biru misalnya, laki-laki biru. Jadi untuk membedakan lebih enak gitu ya. Nah, ini jumlahnya sudah ada, perempuan laki-laki kelas 1 sampai 6 ada ya. Kita biar rapi kita akan bikin seperti ini ya. Ini warna dasarnya kita kasih hitam saja, kesininya juga hitam ya, akan lebih bagus kalau ada panahnya sebenarnya ya. Kasih sendiri di sini panah ya. Oke, di sini adalah jumlah ya. Jadi di sini kelas, yang di sini siswa ya. Oke, kelas 1 sampai 6 ya, kelas 1 sampai 6 ini kelas. Berarti ini ada kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya, kelas 6. Atau kelasnya agak direnggangkan saja, ruangannya masih banyak. 2, 3, 4 ya. Di sini ada kelas, di sini 5, di sini nanti kelas 6. Oke. Ya. Terus kemudian kita lihat jumlahnya. Maksimal tidak ada yang sampai melebihi 20 ya. Jadi di sini kita bikin 10, di sini 20 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dikira-kira saja ini Pak Ali ya. Oke, sekarang kita akan kerjakan yang laki-laki dulu ya. Jadi biasanya laki dikasih gini, kalau di sini kasih keterangan ya. Yang merah tadi perempuan ya, perempuan. Ya, dikasih kotak perempuan. Kita kerjakan yang perempuan dulu. Perempuan kelas 1 ada 13 ya, kelas 1 13 ya. Jadi kelas 1 perempuan dulu 13, 10, 11 ya, 12, 13 di sini. Ya, lurusnya sini kita bikin untuk yang perempuan. Ya. Atau kalian nanti kerjakan yang rapi ya. 11 atau berapa tadi? Perempuan ada 13 ya, 13. Kita bikin di sini, ini untuk yang perempuan. Oke, yang nomor 2 ya, kelas 2 di sini ada 18 perempuannya, cukup banyak. Kelas 2 18 ini di sini ya 18. Ini tambahkan 13 enggak apa-apa di situ. Ya, lebih enak. 18 ya, ini 18 ya. 18 lurusnya kurang lebih di sini. Oke. Ya.
18 ya. Kemudian untuk kelas 3 15, lurusnya 15 adalah 12 11 12 13 ya, 14 15 di sini ya, kurang lebih lurusnya di sini ya, baru kita garis ya, kalian gunakan garis jangan seperti Pak Ali biar prosesnya cepat gitu aja. Kemudian kelas 4, kita lanjutkan kelas 4, 19 orang, hampir mentok ya, mentoknya 20, 19 di sini ya, 19 kira-kira di sini ya. Nah, di sini. Oke. Kemudian kelas 5 18 orang ya. 18 sedikit di bawahnya 18 segini. Kelas 5. Oke. Kemudian kelas 6 adalah 12 orang. 12 orang, 12 ya, lurusnya sini ya. Oke, kurang lebih di sini. Ini 12 orang. Nanti angkanya saya kasihkan aja biar enak. Ya, di sini 12, 18, 19, 15 dan di sini adalah 18 tadi ya. Kelas 2 18. Sekarang kita bikin yang laki-laki. Dikasih keterangan biasanya laki-laki. Kita mulai dari 19 kelas 1 ya, 19 di sini ya. Di sini. Ya, oke. Ini dibikin mepet juga tidak apa-apa. Ya, tapi Pak Ali kan susah kalau presisi. 16 kelas 2 16 di sini ya, 16, jadi prosesnya kurang lebih di sini ya, 16 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan 16 lagi ya, 16 lagi, kelas 3 16 lagi. Di sini tingginya sama. Oke. Kemudian 17 ya, sedikit di bawahnya 18, 17 di sini ya. Kemudian 15 sama panjang dengan ini ya, jadi ya di sini. Oke, 15 dan kelas 6 adalah 18 sama tinggi dengan ini ya, 18. Nah, inilah tabel yang kita inginkan. Jadi jadikan satu aja. Ya. Jadi sini lihat, oh kelas 1 banyak perempuannya, kelas 2 banyak laki-lakinya. Jadi enak ya. Kita melihatnya lebih enak. Sini 19, 16, 17 ya, 15, 18. Nah, kalau dilihat banyaknya laki-laki dan perempuan seperti ini kan enak tuh. Kelas mana sih yang banyak laki-lakinya? Jelas kelas 2. Laki-laki yang biru ya, kelas 1 yang banyak laki-lakinya, kelas 1 ya gitu loh. Dan kelas 6 kita nggak usah ngelihat jelimet datanya, kita lihat mana yang tinggi, mana yang rendah gitu aja. Oke. Nah, ayo merangkum. Buatlah rangkumanmu terkait dengan diagram batang, diagram tertulis dengan kalimat itu sendiri, bisa kan ya. Jadi kalian menulis ulang yang Pak Ali sampaikan. Di bawah ini contoh rangkuman terkait diagram batang. Yang pertama, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, tegak maupun persegi panjang mendatar dengan lebar sama. Lebar sama dan terpisah. Ya, kita lengkapi. Ya, oke. Kemudian pada diagram batang, ya, diagram batang batang pada diagram batang sama besar dan masing-masing. Oh, ini sudah ada di poin 2 ya ternyata. Oke. Ayo mengkomunikasi petunjuk, tulis ulang rangkuman di atas dalam buku tulismu dengan menggunakan kalimat dan bahasa sendiri. Tuliskan rangkumanmu dengan 3 teman yang tempat duduknya berdekatan. Tulis kembali di buku tulismu hasil diskusi. Tugas proyek bersama kelompok, daftarlah tempat lahir teman sekelasmu, tempatnya ya, tempat lahir. Buatlah tabel dari data tempat lahir teman sekelasmu, ya, sajikan dalam bentuk diagram batang, ya. Setelah membuat daftar tabel dan diagram batang tempat lahir temanmu, bandingkan mana yang lebih sederhana memberikan informasi, ya, diagram batang atau tabel atau masih acak-acakan, ya, atau masih terurut, ya.
Oke, kita nanti akan lanjutkan ya. Di sini nanti kita akan di video berikutnya belajar tentang latihan soal. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.